Selamat datang di channel kebanggaan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, agar selalu ada semangat dalam mencari inspirasi saat bercerita. Ini dia kisahnya, selamat bersantai dan selamat mendengarkan. Namaku Nadira, seorang istri berusia 28 tahun dan ibu dari seorang anak perempuan kecil bernama Kayla yang baru menginjak usia 5 tahun. Sejak kecil, aku terbiasa hidup sederhana bersama ibuku, Bu Sari. Satu-satunya orang tua yang aku punya sejak ayah pergi meninggalkan kami tanpa kabar saat aku baru duduk di bangku SD. Meski hidup tidak selalu mudah, ibu selalu menjadi sosok yang kuat di mataku. Ia membesarkanku sendiri, bekerja sebagai penjahit rumahan sambil tetap memastikan aku sekolah dan tumbuh dengan penuh cinta. Aku tumbuh mengagumi keteguhannya. Dan mungkin karena itu pula, aku selalu berharap suatu hari bisa memberinya hidup yang lebih layak. Dan harapan itu mulai terwujud saat aku bertemu dengan Ilham, lelaki yang kini menjadi suamiku. Ia sopan, pekerja keras, dan menyayangiku dengan tulus. Kami bertemu di tempat kerja dulu, saat aku masih menjadi staf administrasi di kantor konstruksi kecil. Ilham adalah mandor proyek. Siapa sangka, dari sekedar urusan laporan kerja, benih cinta bisa tumbuh. Pernikahan kami sederhana namun penuh kebahagiaan. Tidak mewah, tapi cukup. Ilham selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Bahkan sejak Kayla lahir, ia rela bekerja lebih keras agar aku bisa fokus di rumah. Dan bagian terbaiknya, ibuku kini tinggal bersama kami. Setelah sekian lama hidup di rumah kontrakan sempit, akhirnya aku bisa memboyongnya ke rumah sendiri, meski masih cicilan. Aku pikir, inilah waktunya aku membalas semua pengorbanan ibu. Sekarang, biarlah aku yang merawatnya. Hari-hari kami terasa tenang dan harmonis. Kayla tumbuh jadi anak yang ceria dan pintar. Suamiku pulang tepat waktu, membawa oleh-oleh kecil untuk Kayla dan sesekali membantuku di dapur. Sedangkan ibuku, dia tampak bahagia. Wajahnya jauh lebih tenang daripada saat kami masih hidup kekurangan dulu. Sesekali kami makan malam bersama sambil tertawa mengenang masa lalu. Aku merasa hidupku sempurna. Tapi, ternyata aku salah. Di balik semua senyum itu, ada rahasia gelap yang diam-diam menunggu waktu untuk menghancurkan semuanya. Semenjak malam itu, perasaanku tak pernah benar-benar tenang. Arman makin sulit ditebak. Kalau dulu dia suka bercerita tentang pekerjaannya, sekarang ia lebih sering menatap layar ponsel sambil senyum-senyum sendiri, lalu buru-buru menguncinya ketika aku mendekat. Aku pura-pura tidak melihat. Tapi hatiku retak, sedikit demi sedikit. Aku mencoba bersikap seperti biasa, menyiapkan sarapan, membetulkan kerah bajunya, mengingatkan ia membawa dompet. Tapi ia kini hanya menjawab seperlunya. Kadang senyumnya kaku, kadang bahkan tidak ada. Hari itu aku memberanikan diri bertanya pelan. "Kamu capek banget ya, Ran? Mungkin kita bisa liburan akhir pekan ini, ke tempat dulu kita honeymoon." Tapi dia hanya menjawab pendek, "Aku nggak punya waktu buat yang kayak gitu, Ran." Ran. Ia memanggilku Ran, bukan sayang seperti biasanya. Sekecil itu, tapi cukup membuat hatiku ngilu. Malamnya, aku berdiri di depan meja rias. Kupandangi wajahku. Mataku cekung, bibirku pucat. Sudah berapa lama aku tidak merawat diri? Sudah berapa lama aku tidak mendengar kata-kata manis darinya? Aku menyalakan lilin aromaterapi, menyemprotkan parfum yang dulu dia suka. Kupakai baju tidur favoritku yang katanya dulu membuatku terlihat seperti putri di matanya. Lalu aku menunggunya pulang dengan harapan kecil yang masih kupegang erat. Jam 7, belum pulang. Jam 8, tak ada kabar. Jam 9, aku kirim pesan. "Kamu di mana? Aku masak makanan kesukaanmu." Checklist 2, tapi tak dibalas. Air mataku mulai menggenang, tapi aku tetap menunggu. Jam 10:15, akhirnya aku dengar suara pintu pagar dibuka. Aku bergegas ke pintu.
Jantungku berdebar. Arman masuk dengan wajah lelah. Kemejanya berantakan, lehernya basah oleh keringat. Dan ada aroma parfum wanita asing yang begitu asing menempel di bajunya. Aku mencoba tersenyum. Kamu masak? Aku masak ayam kecap. Kamu lapar? Tapi dia hanya melepas sepatu, menaruh tasnya, lalu menjawab dingin. Aku udah makan di luar. Tadi ada rapat sambil makan malam. Rapat? Jam 10 malam? Dengan aroma parfum wanita di bajunya. Aku menunduk, tak ingin bertanya lebih jauh. Bukan karena aku tak ingin tahu, tapi karena aku takut dengan jawabannya. Aku berjalan pelan ke dapur, membungkus semua makanan yang kusiapkan dengan sepenuh hati. Kukunci dalam kulkas, lalu aku duduk di lantai dapur memeluk lututku dan menangis dalam diam. Malam itu, aku menyadari satu hal. Suamiku yang pulang ke rumah setiap malam sudah bukan lagi lelaki yang dulu aku nikahi. Ia hadir, tapi jiwanya entah di mana. Dan aku hanya bisa menunggu dan berharap bahwa mungkin besok pagi semua akan kembali seperti dulu. Aku tak tahu harapan itu akan segera dihancurkan oleh kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Pagi itu, Arman tidak sarapan. Ia hanya menyambar jaket dan pergi bahkan tanpa menatapku. Tak ada lagi cium di kening. Tak ada lagi kalimat, doakan aku ya sayang. Ia hanya pergi. Seperti orang asing yang sedang numpang tinggal di rumah ini. Aku berdiri lama di ambang pintu, menatap punggungnya yang semakin jauh. Dan entah kenapa, dadaku terasa sesak. Setelah itu, aku masuk kamar, duduk di tepi tempat tidur, dan menangis. Tapi kali ini berbeda. Air mataku bukan karena rindu, bukan karena kangen disayang, tapi karena aku mulai kehilangan diriku sendiri. Di rumah ini, aku seperti bayangan. Hadir, tapi tak pernah dianggap. Aku menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika bajunya. Tapi tak ada terima kasih. Bahkan tatapan pun tak ada. Seolah aku ini hanya pelengkap dari rutinitas hidupnya. Bukan istri, bukan teman, hanya pengurus rumah. Sore itu aku mencoba menghubunginya. Hanya ingin bertanya apa dia ingin aku siapkan makan malam. Tapi HP-nya tidak aktif. Beberapa jam kemudian saat aku sedang melipat pakaian, pintu depan diketuk. Ternyata Pak RT yang datang. Bu Rani, maaf, saya cuma mau tanya. Tadi siang saya lihat Pak Arman di mall dekat perempatan. Tapi beliau kayaknya semua perempuan, bukan ibu ya? Dek, darahku seperti berhenti mengalir. Aku memaksakan senyum. Oh, mungkin rekan kerjanya Pak. Pak RT pun pamit. Begitu pintu tertutup, lututku lemas. Aku terduduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. Rasanya seperti dijatuhkan dari tempat paling tinggi tanpa ada yang menangkap. Tapi malam itu aku tidak marah. Aku tidak menjerit. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya duduk di sejadah. Kupanjatkan doa panjang. Tapi kali ini doaku tak lagi memohon agar suamiku setia. Bukan itu. Aku berdoa agar hatiku diberi kekuatan. Bukan untuk melawan suamiku. Tapi untuk bertahan agar aku tidak kehilangan akal sehat. Agar aku tidak berubah menjadi seseorang yang aku sendiri tidak kenali. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati. Ya Allah, kalau dia memang bukan untukku lagi, jangan biarkan aku terus menyakiti diriku sendiri dengan berharap. Aku tidak tahu bahwa takdir Allah sebentar lagi akan menjawab doaku. Dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Dengan cara yang akan mengubah segalanya.
Aku menatap Keila yang masih sibuk menggambar dengan pensil warna. Wajahnya polos, matanya berbinar. Tak menyadari bahwa satu kalimatnya barusan telah mengguncang seluruh isi hatiku. Ayah peluk nenek di dapur. Aku mencoba tersenyum agar ia tidak merasa aneh. Sayang, kamu yakin? Mungkin cuma pelukan sayang biasa karena nenek baik ya. Bukan, Mah. Kayak ayah peluk mama waktu ulang tahun mama itu loh. Katanya jujur, lalu kembali mewarnai. Aku tidak menjawab. Tak sanggup. Tiba-tiba, semua kilas balik datang menyerbu pikiranku. Tatapan canggung mereka saat aku muncul, aroma parfum ibu di jam-jam aneh, dan kehangatan 2 cangkir kopi yang tak pernah kubuat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ujung ranjang, menatap wajah Ilham yang terlelap. Tanganku gemetar, hatiku berkecamuk. Tapi aku tetap diam. Dan keesokan paginya, aku mengambil keputusan. Aku harus mencari kebenaran, apapun risikonya. Aku tidak bisa terus bertanya-tanya. Tidak bisa terus menebak-nebak dan berpura-pura. Saat Ilham berangkat kerja, aku pura-pura keluar juga. Padahal aku hanya berputar sebentar dan kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Ibu sedang di dapur, sendiri. Tapi dari caranya berdandan, aku tahu ia sedang menunggu seseorang. Aku menyembunyikan ponselku di balik vas bunga dekat ruang tengah, dengan kamera menghadap ke arah dapur. Aku aktifkan rekam video. Ini bodoh, aku tahu. Tapi ini satu-satunya cara. 1 jam berlalu. Dan pintu depan diketuk. Ilham. Ia masuk. Langkahnya ringan. Terlalu santai. Lalu mereka berbicara pelan. Aku tidak bisa mendengar jelas. Tapi dari layar ponselku yang masih merekam diam-diam, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Ibu menyentuh pipi Ilham, dan Ilham tak menepisnya. Tanganku langsung lemas. Aku jatuh terduduk di kamar. Seluruh tubuhku gemetar. Ada perih yang tak bisa dijelaskan. Antara marah, sedih, hancur, dan tak percaya. Ini bukan wanita lain. Ini ibuku sendiri. Dan aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah ini. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat dan mata yang sembab. Arman masih tertidur di kamar. Wajahnya tenang, seperti tak terjadi apa-apa semalam. Sementara dadaku terasa kosong, seperti rumah yang telah lama ditinggalkan penghuninya. Hari itu aku tidak menyiapkan sarapan. Aku hanya duduk di ruang tengah, memeluk bantal dan menatap langit-langit. Arman keluar kamar, mengenakan jas kerjanya, merapikan rambut di cermin dekat pintu. Tak sepatah kata pun ia ucapkan. Tidak pamit, tidak jaga diri, tidak juga maaf. Ia pergi seperti angin dan meninggalkanku seperti debu. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya menangis. Hari itu, aku memutuskan mengikuti kemana Arman pergi. Aku tunggu sampai ia cukup jauh dari rumah, lalu aku menyusun naik ojek online. Aku tahu arah tempat kerjanya, tapi pagi itu dia justru membelok. Tidak ke kantor, tapi ke arah pusat kota. Jantungku berdebar saat ia berhenti di depan sebuah restoran mewah. Langkahnya cepat seolah tak sabar. Dari kaca mobil yang aku sewa, aku melihatnya. Duduk berdua dengan seorang wanita. Wanita itu cantik, lebih muda dariku. Pakaiannya elegan, wajahnya terhias riasan tipis. Mereka tertawa, bukan seperti 2 rekan kerja yang sedang bahas laporan, tapi seperti 2 insan yang sedang jatuh cinta diam-diam. Tanganku gemetar, air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya tumpah juga.
Tapi aku tetap di tempatku. Aku tak berani keluar. Tak ingin menciptakan keributan. Aku hanya ingin tahu. Dan kini aku tahu. Aku bukan satu-satunya dalam hatinya. Mungkin, bahkan, aku bukan lagi siapa-siapa baginya. Ketika mereka keluar restoran, Arman menggenggam tangan wanita itu, lalu membukakan pintu mobil untuknya. Sesuatu yang bahkan sudah tak pernah lagi dia lakukan untukku dalam 2 tahun terakhir. Aku pulang dengan langkah gontai. Dunia ini rasanya begitu asing. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti penjara. Aku masuk kamar, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku berdiri di depan foto itu lama sekali. Lalu perlahan, aku lepas bingkainya. Aku simpan di dalam laci. Aku masih istri sahnya, tapi hari itu aku sadar, hatiku sudah bukan lagi miliknya. Dan malam itu ketika ku pejamkan mata, aku tidak lagi berdoa agar dia kembali padaku. Aku hanya berkata dalam hati, Allah, kalau ujian ini datang darimu, tolong jangan ambil kewarasanku. Karena entah sampai kapan aku mampu bertahan dengan cinta yang terus-menerus menyakitiku, tapi tak bisa aku lepaskan. Tangisku tertahan. Hanya terdengar isakan lirih di balik bantal. Seakan aku takut tangisku sendiri terdengar oleh dinding dan mengkhianatiku. Malam itu aku tak keluar kamar. Ilham sempat mengetuk pintu. Pelan. Sayang, ayo makan dulu. Jangan begini ya. Aku tak menjawab. Tak sanggup. Bahkan untuk bicara sepatah kata pun. Aku hanya diam, menahan sesak yang makin menusuk setiap kali mendengar suara mereka di luar kamar. Suaranya, suara ibuku, masih terdengar begitu akrab. Ia menyuruh Ilham mandi, menyiapkan teh manis, seolah tak terjadi apa-apa. Seolah ia bukan ibu yang sudah mengkhianatiku di balik senyum yang setiap hari ia bagikan. Pagi harinya aku keluar kamar seperti biasa. Mataku bengkak, tapi aku tersenyum. Aku tahu, aku harus tetap berdiri. Pagi Bu, sapaku sambil mengecup tangannya. Ibu tersenyum. Pagi Nak, sudah baik kan? Aku hanya mengangguk, tak ada energi untuk berbasa-basi. Ilham mencoba mencairkan suasana. Aku antar kamu kerja ya. Aku menggeleng, gak usah, aku mau sendiri hari ini. Kupacu mobil dengan tangan yang sedikit gemetar. Tapi aku tahu harus kemana. Bukan ke kantor, bukan ke rumah teman. Tapi ke tempat yang bisa memberiku sedikit ketenangan. Rumah nenek di desa. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Kenapa aku tak berani bertanya langsung? Kenapa aku masih bisa tinggal serumah dengan mereka? Apa aku terlalu pengecut? Di rumah nenek, aku menemukan sedikit pelukan hangat yang menenangkan. Nenek tak tahu apa-apa. Tapi beliau langsung tahu, ada sesuatu yang hancur dariku. Nak, rumah tangga itu memang gak selalu indah. Tapi kalau hatimu sudah berdarah, jangan pura-pura tersenyum. Nanti kamu mati pelan-pelan. Kata beliau sambil mengusap rambutku. Aku menangis lagi. Tapi kali ini di pelukan yang tulus. Pelukan yang mengingatkanku bahwa aku masih punya seseorang yang benar-benar mencintaiku tanpa niat menyakitiku. Dan di momen itulah, aku sadar satu hal. Aku harus mencari tahu segalanya. Aku tidak bisa hidup dalam gelap. Aku tidak mau kehilangan rumah tanggaku tanpa tahu kebenarannya. Dan aku tidak akan membiarkan ibu merampas segalanya dariku tanpa alasan. Allah, apalagi ini? Aku berlari tanpa sempat mengganti baju. Masih dengan daster dan jilbab seadanya, aku naik ojek menuju rumah sakit yang disebutkan petugas tadi. Sepanjang jalan, pikiranku kosong. Hanya degup jantung yang terasa berdentum di seluruh tubuh. Air mata tak bisa kutahan, tapi bukan hanya karena khawatir. Ada luka lama yang ikut menyeruak.
Luka yang belum sempat sembuh, kini dipaksa untuk kembali peduli. Setiba di rumah sakit, aku langsung menuju ruang IGD. Suara tangis keluarga lain terdengar bersahut-sahutan. Bau obat dan antiseptik memenuhi udara. Petugas langsung mengarahkan aku ke satu ruang perawatan intensif. Di sana, Arman terbaring lemah. Tubuhnya penuh luka lebam, beberapa bagian diperban, dan kedua kakinya tak bergerak sedikit pun. Aku menggenggam tangannya yang dingin, air mataku tumpah. Bukan karena cinta, bukan karena sakit hati, tapi karena aku sadar takdir benar-benar sedang mengujiku habis-habisan. Dokter datang menjelaskan panjang lebar. Aku hanya menangkap beberapa kata. Tulang belakang, cedera permanen, kemungkinan lumpuh total. Aku terdiam. Rasanya seperti jatuh ke dalam jurang, lalu diseret lebih dalam lagi tanpa sempat bernafas. Sore itu aku duduk di ruang tunggu sambil menatap kosong ke dinding. Dan entah kenapa, aku teringat pada semua pengkhianatan Arman, semua luka yang ia beri. Dan sekarang, aku di sini, aku yang dicampakkan, kembali duduk menunggunya pulih. Beberapa jam kemudian Arman sadar. Tatapan matanya kosong saat melihatku. Dia mencoba menggerakkan kakinya. Tapi gagal. Dia menatapku lagi, kali ini dengan tangis tertahan. Aku lumpuh. Suara itu lirih, penuh getar ketakutan. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi aku pegang tangannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menggenggam balik tanganku. Malam itu aku tak pulang. Aku menemaninya di sisi ranjang, memandang wajahnya yang pucat, tak berdaya, dan untuk alasan yang bahkan aku pun tak mengerti, aku berkata lirih dalam hati. Mungkin inilah tugasku. Mungkin Allah memberiku cobaan ini agar aku tetap di sini. Bukan karena dia pantas, tapi karena aku masih manusia. Malam berganti pagi. Aku belum sempat memejamkan mata. Aku hanya duduk di kursi samping tempat tidur Arman sambil terus memandangi selang infus dan layar monitor detak jantung di sebelahnya. Saat mata kami bertemu, dia hanya menatap kosong. Tak ada kata maaf, tak ada pengakuan. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuatku semakin bingung. Arman seperti kehilangan setengah jiwanya. Bukan hanya karena tak bisa berjalan, tapi karena ia tahu hidupnya kini bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dan ironisnya, orang itu adalah aku. 1 minggu berlalu sejak kecelakaan itu. Aku bolak-balik ke rumah sakit setiap hari. Membawa makanan, mengganti bajunya, menyuapinya makan, bahkan membersihkan tubuhnya yang kini tak mampu lagi bergerak dari pinggang ke bawah. Dia selalu diam, kadang menangis tanpa suara saat aku tak lihat. Tapi pagi itu, dia akhirnya berbicara. Aku ngerti kalau aku gak pantas dilayani sama kamu, sama perempuan yang udah aku sakitin bertahun-tahun. Tapi, aku juga gak tahu harus ke siapa lagi. Aku hanya menghela napas. Berat. Di satu sisi, aku ingin marah. Aku ingin bertanya, di mana perempuan yang dulu kau janjikan masa depan? Kenapa bukan dia yang di sini merawatmu? Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat. Kalau kamu masih hidup, berarti Allah masih ingin kamu berubah. Dia terdiam lama. Lalu, perlahan air matanya jatuh. Dan saat melihat itu, aku kembali luluh.
Bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku tahu, di balik kesalahan sebesar apapun, manusia tetap bisa menyesal. Sore harinya, saat aku sedang merapikan laci obat di kamar perawatan, suster masuk. "Bu, ini ada yang mau jenguk suaminya." Aku menoleh, dan di depan pintu berdiri seorang wanita muda, cantik, berpakaian rapi. Wajahnya asing, tapi hatiku langsung berasa tak enak. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu menatap Arman yang terbaring. "Mas, kamu kenapa nggak kasih kabar ke aku?" katanya pelan. Arman langsung panik, matanya membelalak, tangannya bergetar. Aku hanya berdiri terpaku, lidahku keluh. Dan saat perempuan itu menoleh ke arahku, dia bertanya dengan nada datar. "Ibu siapa ya? Pembantu rumah sakit." Pertanyaan itu menghujam telingaku seperti petir yang menyambar di siang bolong. Perempuan itu tidak hanya datang tanpa permisi, tapi juga menyambutku dengan hinaan. Aku menatapnya lama. Wajahnya memang cantik, riasannya sempurna, aroma parfumnya mahal. Tapi matanya tajam dan sombong. Sebelum aku sempat menjawab, Arman tergagap. Suara lirih dari tenggorokannya terdengar seperti orang yang baru saja kehabisan napas. "Rani, jangan datang ke sini." "Rani?" Jadi ini dia, perempuan itu, wanita yang menjadi duri dalam rumah tanggaku, yang selama ini hanya hadir dalam diam, dalam telepon tersembunyi, dalam pesan yang kubaca secara tak sengaja. Dan kini, ia berdiri di depan mataku, menyebut suamiku dengan sebutan sayang, seolah akulah orang asing di ruangan ini. "Aku kesini karena aku khawatir. 3 hari kamu gak ngabarin aku, Mas." Rani melangkah maju, mencoba menyentuh tangan Arman. Refleks aku berdiri di antara mereka. "Jaga sikap kamu. Di ruangan ini, aku bukan pembantu. Aku istrinya, ibu dari anak-anaknya. Perempuan yang setiap hari mengurus dia, waktu kamu entah di mana." Rani tersentak, tapi bukan mundur. Dia malah tersenyum sinis. "Oh, jadi kamu masih mau rawat dia setelah semua ini? Kuat juga kamu, Mbak." Aku menatap mata Rani. Dalam hati, aku ingin sekali berteriak. Tapi aku tahu, itu tak akan menyelesaikan apapun. "Keluar dari ruangan ini sekarang," ucapku tegas. Rani menatapku lama, kemudian menoleh pada Arman dan berkata, "Aku gak akan jauh-jauh. Kalau kamu butuh aku, kamu tahu cara ngehubungin aku." Lalu dia pergi. Langkahnya ringan, seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Setelah pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Aku menoleh ke arah Arman yang masih terdiam. Wajahnya seperti menyimpan ratusan kata, tapi tak satu pun ia berani ucapkan. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Aku tak ingin menangis di depannya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku lelah. Lelah menahan luka yang tak pernah sembuh. Lelah menanti penjelasan yang tak kunjung datang. "Masih kamu simpan nomornya?" tanyaku pelan, hampir seperti bisikan. Arman menutup matanya, kemudian mengangguk, pelan, tapi cukup untuk menghancurkan hatiku sekali lagi. Aku menghela napas. Aku pulang dulu. Dan kali ini, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku meninggalkan dia sendirian. Langkahku berat, tapi kupaksa kaki ini terus berjalan, keluar dari ruang rawat yang semakin terasa pengap. Langit sore di luar rumah sakit mendung, tapi tak ada hujan. Seperti hatiku, gelap, penuh awan, tapi tak bisa menangis lagi. Sesampainya di rumah, aku memandangi kamar tidur kami.
Tempat di mana dulu kami tertawa bersama. Tempat di mana aku dulu merasa paling dicintai. Kini, semua tinggal kenangan. Aku duduk di lantai, menyender pada sisi ranjang, memeluk bantal Arman yang masih menyimpan bekas tidurnya. Lalu, akhirnya, air mataku jatuh. Deras. Tak bisa aku bendung lagi. Kalau bukan karena anak-anak, aku sudah pergi dari hidupmu, Man. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirku. Bukan doa, bukan ancaman, tapi fakta yang kutahan selama ini. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Rani muncul lagi. Tawa sinisnya, sorot matanya saat memanggil suamiku dengan sebutan sayang. Aku ingin marah, ingin membenci Arman sepenuh hati. Tapi wajah anak-anak kembali menahan semua emosi itu. Mereka masih kecil. Mereka belum tahu apa-apa. Dan mereka masih sangat mencintai ayahnya. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah sakit. Aku masih ingat tatapan suster saat melihatku datang. Campuran antara kagum dan kasihan. Saat aku membuka pintu ruang rawat Arman, dia langsung menoleh. Matanya merah, mungkin karena menangis atau begadang. Aku tak bicara banyak, hanya mengganti air minumnya, membersihkan tangan dan wajahnya dengan kain hangat. Semuanya kulakukan tanpa sepatah kata pun. Sampai akhirnya, suara seraknya memecah sunyi. Maaf. Aku terdiam. Tanganku berhenti bergerak. Aku gak pernah niat nyakitin kamu. Semua ini salahku. Aku mengangkat wajah, menatap matanya dalam-dalam. Iya, ini memang salah kamu, ucapku tenang. Dan aku masih di sini bukan karena aku bodoh, tapi karena aku belum bisa membayangkan anak-anak kehilangan ayahnya. Dan aku kehilangan harga diri sekaligus. Arman terdiam. Aku melanjutkan. Tapi Mas harus tahu, setiap hari aku harus memilih bertahan karena cinta atau pergi karena luka yang terus menganga. Hari itu, aku tak tinggal lama. Aku pulang lebih cepat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hatiku mulai memikirkan sesuatu. Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Aku mengulang kalimat itu berkali-kali di dalam hati, seolah sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi badai. Tapi jujur, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Pagi itu, ibu baru pulang dari pasar. Tangannya penuh kantong belanja. Senyumnya hangat seperti biasa. Dan seketika, aku merasa muak. Bagaimana bisa wajah itu terlihat seolah tak terjadi apa-apa? Bagaimana bisa wanita yang membesarkanku justru menghancurkanku? Aku menunggu sampai beliau meletakkan sebuah barang, lalu memanggilnya pelan. Ibu, kita perlu bicara. Berdua saja. Ibu menoleh. Wajahnya sempat berubah tegang, tapi dia mencoba tetap tenang. Sekarang, aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, aku tak melihat sosok ibu yang biasa. Di depanku duduk seorang wanita yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Aku sudah bicara dengan Ilham.
kataku lirih. Ibu terdiam. Lama. Wajahnya pucat, tangannya menggemetar. Tapi dia tidak menjawab. Jadi benar, Bu. Semua itu benar. Dia menatapku. Mata kami bertemu. Tak ada tempat bersembunyi lagi. Akhirnya ibu mengangguk pelan dan air matanya tumpah. Aku mencintainya. Jauh sebelum kau mengenalnya, Dina. Jantungku mencelos. Apa? Dulu, saat kamu masih SMA, aku pernah menjalin hubungan dengan Ilham. Tapi keadaan tak memungkinkan. Aku memilih untuk meninggalkannya demi keluargamu, demi kamu. Aku pikir semuanya sudah selesai. Lalu kenapa ibu diam saat aku bilang mau menikah dengannya? Aku kira aku bisa mengubur masa lalu. Tapi waktu aku tinggal serumah dengan kalian, semua itu kembali. Dan Ilham, dia juga masih menyimpan perasaan itu. Aku berdiri, nafasku tercekat. Ibu menghancurkan rumah tanggaku demi cinta masa lalu. Ibu menangis. Aku tidak bermaksud. Aku juga tidak ingin semuanya seperti ini, Dina. Tapi ibu membiarkannya. Ibu tahu tapi tidak pernah berhenti. Aku melangkah pergi ke kamar. Kali ini bukan karena marah, tapi karena hatiku terlalu penuh. Cinta bisa memaafkan, tapi kepercayaan begitu hancur, tak akan pernah kembali utuh. Di balik pintu kamar, aku jatuh terduduk. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku benar-benar sendirian. Aku duduk di lantai kamar, membiarkan tubuhku terguncang dalam diam. Telingaku masih bisa menangkap suara tangis ibu di luar. Tapi aku sudah tak peduli lagi. Tangis itu tak bisa lagi menyentuh hatiku. Apa artinya air mata kalau pengkhianatan sudah dilakukan berulang kali? Ponselku berdering. Nama Ilham tertera di layar. Aku hanya menatapnya. Tak ada rasa, tak ada keinginan untuk menjawab. Aku ingin berteriak, ingin membalas semua rasa sakit ini. Tapi nyatanya, aku hanya bisa diam. Diam karena hancur, diam karena lelah. Beberapa jam berlalu, hari mulai gelap. Ibu masih tak beranjak dari ruang tamu. Tapi akhirnya aku keluar dari kamar dengan satu tujuan. Aku berdiri di hadapannya. Suaraku datar, tak lagi bergetar. Aku akan pergi dari rumah ini. Ibu mendongak. Matanya sembab. Dina, jangan. Ibu mohon. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu tidak perlu memohon. Ibu sudah memilih. Dan sekarang, aku juga memilih. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan semua ini. Tanpa ibu, tanpa Ilham. Ibu menangis lebih keras, tapi aku tak tergoyah. Aku tak membenci ibu, tapi aku tak bisa memeluk duri dan pura-pura tak berdarah. Malam itu, aku mengemasi beberapa pakaian, mengambil kunci motor, dan meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Langit gelap, angin malam menggigit kulit. Tapi anehnya, dada ini terasa ringan. Mungkin inilah langkah pertama untuk menyelamatkan diriku sendiri. Sebab terkadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dan untuk pertama kalinya, Paku merasa aku benar-benar sendirian. Tangisku pecah tanpa suara. Aku memeluk lututku di pojok kamar, berharap rasa sesak di dada ini bisa sedikit reda. Tapi kenyataan itu terus berputar-putar di kepalaku. Suamiku berselingkuh dengan ibuku sendiri. Kupandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding.
Aku dan Ilham tersenyum bahagia, dikelilingi keluarga, termasuk ibu yang berdiri persis di samping kami. Ironis, tiba-tiba pintu kamar diketuk. "Dina, boleh ibu masuk?" Suaranya lirih, gemetar, tapi aku tidak menjawab. "Ibu mohon, kamu dengar dulu semuanya. Ibu siap terima apapun." Aku menghapus air mata, berdiri pelan dan membuka pintu. Ibu berdiri di ambang, wajahnya sembab, matanya merah. "Aku sudah dengar, Bu, dan aku sudah cukup tahu. Tapi kamu belum tahu semuanya," katanya dengan suara hampir putus. "Ilham, dia yang mendekatiku dulu. Dia bilang dia merasa lebih nyaman bicara dengan ibu dibanding denganmu." Kepalaku seperti mau meledak. "Jadi sekarang ibu menyalahkanku?" "Bukan begitu, Nak. Ibu hanya ingin kamu tahu. Ini bukan cuma salah satu pihak. Ibu juga salah. Ibu lemah." Aku menahan nafas. Kata-kata itu menusuk. Tapi anehnya, aku tak bisa lagi marah. Aku hanya lelah lahir dan batin. "Aku akan pergi dari rumah ini, Bu," ucapku pelan. Ibu tersentak. "Pergi kemana?" "Ke tempat yang jauh dari kalian. Aku butuh sembuh, dan aku tidak bisa sembuh kalau terus melihat wajah kalian." Tangis ibu makin keras, tapi aku sudah bulat. Kupilih koper kecil, kubereskan beberapa pakaian, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan meninggalkan rumah yang kubangun dari cinta, yang kini hancur karena pengkhianatan. Saat aku melewati ruang tengah, Ilham berdiri di sana. Matanya merah, tapi aku tidak peduli. "Aku akan menandatangani surat cerai itu," kataku dingin. Dia hendak menyentuh tanganku, tapi aku menepisnya. "Dina, maafkan aku." Aku hanya menatapnya 1 detik sebelum berkata, "Maaf tidak bisa memperbaiki hati yang sudah remuk, Ilham." Dan aku melangkah pergi, tak menoleh lagi, tak menangis lagi, hanya membawa luka dan niat menyembuhkan diri. Tapi belum sempat aku menyusun ulang isi hatiku, takdir kembali mengetuk pintu masa laluku, secara harfiah. Sore itu, saat aku sedang menggandi popok Arman, seseorang mengetuk pintu depan. Keras, tergesa, tidak sopan. "Bu Lestari, Bu, ada yang cari, katanya orang jauh." Aku berjalan cepat ke teras. Di sana berdiri seorang lelaki tinggi, mengenakan kemeja lusuh yang dulu sangat kukenal. Rangga, lelaki yang pernah hampir kujadikan suami sebelum aku memilih Arman. Lelaki yang menghilang begitu saja tanpa alasan 15 tahun lalu, kini berdiri di depanku, membawa koper dan luka di matanya. "Tari," suaranya serak. "Maaf kalau aku datang tiba-tiba, tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi." Aku nyaris tak bisa berkata-kata. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Ia menunduk, menggenggam erat tali kopernya. "Aku baru keluar dari penjara, Tari. Aku ditipu partner bisnis, di penjara karena hal yang gak kulakukan. 15 tahun hidupku hilang begitu saja." Hatiku seperti dilempar ke masa lalu. Inilah lelaki yang dulu kubuang demi Arman, yang kini kembali di saat Arman tak bisa lagi berjalan bahkan berbicara. "Kenapa kesini?" tanyaku dingin. Ia menatap mataku dalam-dalam. "Karena meski kamu sudah menikah, kamu satu-satunya yang pernah percaya sama aku. Dan sekarang, aku cuma ingin numpang tinggal sementara, sampai aku bisa mulai lagi dari nol." Aku ingin menolak. Aku ingin berkata, "Tidak." Tapi suara kecil di dalam hatiku justru menjerit. "Kenapa sekarang, Rangga? Kenapa saat aku rapuh begini?" Malamnya, setelah Arman tertidur, aku duduk di dapur menyeduh 2 cangkir teh. Dan di sanalah kami duduk, Rangga dan aku,
dalam diam yang panjang. "Kamu kelihatan lelah, Tari," katanya tiba-tiba. Aku tertawa pahit. Siapa yang gak lelah? Suami lumpuh, rumah tangga berantakan, mantan selingkuhannya mati di pelukanku, dan sekarang mantan pacarku datang minta tumpangan. Rangga tertunduk. "Aku gak minta kamu kasihan. Aku cuma ingin lihat kamu bahagia, meski cuma dari jauh." Ada sesuatu di dadaku yang mencubit. Bukan cinta, bukan rindu, tapi semacam perasaan terlambat. "Apa kamu tahu, Rangga? Dulu aku milih Arman karena aku pikir dia bisa melindungiku. Tapi sekarang, aku harus melindunginya seumur hidup. Dan kamu muncul saat aku bahkan sudah lupa rasanya dilindungi." Seketika air mataku jatuh, bukan karena Rangga, tapi karena tubuhku sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Rangga berdiri, lalu tanpa berkata apa-apa ia menaruh satu foto kecil di meja. "Kamu mungkin gak tahu, tapi aku masih simpan ini selama di penjara." Ku genggam foto itu. Foto kami berdua di hari ulang tahunku yang ke-22. Di luar kamar, Arman batu keras. Aku refleks berlari ke arahnya. Dan saat ku gendong tubuh rengkihnya ke posisi nyaman, aku menyadari sesuatu. Cinta yang dulu kupilih, kini hanya tinggal tanggung jawab. Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku sejak malam itu. Tapi aku tak sempat menjawabnya. Karena saat aku menoleh ke tempat tidur Arman, aku mendapati matanya terbuka. Menatapku. Tajam, kosong, dan penuh sesuatu yang tak bisa ia ucapkan, tapi terasa seperti tuduhan. Aku merinding. Padahal baru tadi aku memeluknya, menyuapinya, menggantikan segalanya yang dulu bisa ia lakukan sendiri. Tapi kini, matanya seolah bertanya, "Kau akan mengulanginya, Tari? Seperti aku dulu mengkhianatimu?" Keesokan harinya, Rangga sudah bersih halaman. Ia memperbaiki pagar yang sudah setahun dibiarkan rusak oleh Arman. Menyapu dedaunan, membetulkan lampu teras. "Ngapain kamu repot-repot?" tanyaku dari dalam jendela. "Aku nggak bisa diam aja, Tari. Aku cuma ingin bantu sebisa mungkin. Biar kamu nggak ngerasa sendirian terus." Aku diam, tak menjawab. Hari-hari berlalu dan Arman semakin sering membuka matanya. Meskipun belum bisa berbicara, tangannya sesekali bergerak pelan. Dan kadang air mata mengalir diam-diam di pipinya. Entah menyesali semuanya atau takut aku benar-benar pergi dari sisinya. Dan suatu malam, saat aku sedang menyuapi Arman bubur hangat, Rangga masuk ke ruang tengah. Tangannya membawa setangkai bunga kering yang ia temukan di tumpukan buku lamaku. Ia tertawa kecil. "Kamu masih simpan ini?" Aku kaget. Itu adalah bunga yang ia beri padaku saat pertama kali menyatakan cinta di SMA. Sudah lapuk,
Warnanya pudar, tapi tetap utuh. Aku cepat-cepat mengambil bunga itu dan menyelipkannya kembali ke buku. Itu cuma masa lalu, kataku kaku. Tapi Arman melihat semua itu. Dari matanya, aku tahu. Ia tahu aku mulai goyah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lumpuh, Arman menggenggam tanganku. Lemah, tapi cukup untuk membuatku menoleh. Dan bibirnya bergetar. Pelan, sangat pelan. Aku mendekat. Arman, kamu mau ngomong pelan-pelan. Jangan tinggalkan aku. Tubuhku gemetar. Air mata jatuh seketika. Itu adalah suara pertama yang keluar dari mulut Arman sejak kecelakaan. Dan bukan maaf, bukan aku menyesal. Tapi jangan tinggalkan aku. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Terseduh karena hatiku terbakar oleh perasaan yang bercampur aduk. Kasihan, cinta, luka, dan penyesalan. Keesokan harinya, aku keluar rumah sebentar untuk belanja. Saat aku kembali, kulihat Rangga berdiri mematung di depan kamar Arman. Wajahnya tegang, matanya penuh curiga. Tadi Arman bicara. Dia bilang satu kata, namaku. Jantungku berdegup keras. Namamu? Iya, dia bilang Rangga, dan lalu menangis. Apa artinya itu? Apa Arman takut aku akan kembali kepada Rangga? Ataukah Arman tahu sesuatu tentang Rangga yang aku tidak tahu? Saat malam tiba, aku tak bisa tidur. Dan ketika aku kembali menatap wajah Arman yang terpejam, aku sadar bahwa lelaki ini tak hanya membutuhkan perawat, tapi juga pengampunan. Tapi, bisakah aku mengampuni seseorang jika hatiku masih menyimpan cinta yang belum selesai untuk lelaki lain? Pertanyaan itu menggema dalam batinku saat mataku menatap wajah ibu yang basah oleh air mata dan keringat dingin. Wajah itu, wajah yang pernah kugenggam dengan cinta, yang dulu kugambarkan sebagai pahlawan hidupku. Tapi di sanalah dia sekarang, terbaring lemah, dan Ilham, pria yang pernah kucinta sepenuh hati, yang juga pernah menghancurkan kepercayaanku, berdiri di sampingnya, menunduk dalam diam. Ibu tahu, ibu salah, Nak. Waktu itu, ibu takut hidup sendiri. Ibu pikir kalau Ilham dekat, Dina gak akan pergi dari ibu. Tanganku mengepal, tapi bibirku gemetar. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi tubuh ini justru terdorong mendekat. Ibu, sudah lebih dari 2 tahun, aku berusaha menyembuhkan diriku sendiri. Tapi setiap aku hampir sembuh, bayang-bayang ibu dan Ilham selalu datang. Tangisan ibu pecah. Ilham pun meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tak angkuh, tak sombong, tak lagi pria yang merasa benar. Dina, Ilham membuka suara. Kita nggak bisa mengulang semua, tapi kalau kamu mau, aku akan tanggung semua rasa bersalah ini seumur hidup. Aku menatap mereka berdua. 2 manusia yang telah menusukku paling dalam, tapi kini terlihat hancur di depan mataku. Aku bisa pergi, bisa membiarkan mereka hidup dengan rasa bersalah. Tapi aku juga bisa menyembuhkan diriku dengan bukan membalas, tapi dengan melepaskan semuanya. Aku nggak tahu harus memulai dari mana,
Tapi aku datang ke sini bukan untuk kalian. Aku datang karena aku ingin bebas dari luka ini. Perawat masuk, memberitahu bahwa kondisi ibu menurun lagi. Aku diminta menunggu di luar. Dan di koridor rumah sakit yang dingin, aku menangis sendirian. Tapi kali ini bukan karena dendam, melainkan karena beban yang perlahan mulai kuletakkan. Aku berdiri kaku di ambang pintu kamar, menatap kosong ke arah tempat Rangga tadi berdiri. Langkah kakinya yang menjauh terasa seperti detak terakhir dari harapan yang belum sempat kubentuk. Hatiku terasa sobek, tanganku gemetar, air mataku turun begitu saja. Rangga, jangan pergi, bisikku nyaris tak terdengar. Aku berlari keluar rumah, meninggalkan Arman yang masih terbaring di dalam kamar. Langkah kakiku tak menentu, berlari ke jalanan gelap yang hanya diterangi lampu-lampu rumah tetangga. Rangga! Tunggu! Tolong, jangan pergi begitu aja. Aku melihat sosoknya dari jauh. Ia berjalan cepat, seperti ingin melupakan semuanya. Akhirnya, aku berhasil mengejarnya di tikungan jalan kecil dekat masjid. Rangga berdiri membelakangiku. Diam. Bahunya turun naik. Ia sedang menahan emosi. Mungkin juga air mata. "Kenapa kamu pergi, Rangga?" Tanyaku sambil terisak. Aku belum sempat menjelaskan. Ia membalikkan badan, wajahnya tegang. "Tari, aku dengar semuanya. Dia selingkuh bahkan sampai detik-detik terakhir sebelum lumpuh. Dan kamu masih memilih untuk tinggal." Aku mengangguk pelan, walau hatiku ingin menyangkal segalanya. Karena aku pernah janji, Rangga. Dan meskipun dia telah hancurkan aku, Allah masih kasih aku hati buat merawat dia. Tapi itu gak berarti aku utuh. Ia menatapku dalam-dalam. "Lalu, aku ini siapa buat kamu sekarang?" Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau. Karena jawabannya tak sesederhana mantan kekasih atau teman lama. Tiba-tiba, dari arah rumah terdengar suara gaduh, jeritan. "Tari! Arman! Arman kejang!" Aku dan Rangga langsung berlari kembali ke rumah. Saat sampai, kulihat Arman terbaring di lantai. Tubuhnya menggigil hebat, busa keluar dari mulutnya. Adik Arman yang tadi masih di rumah langsung panik memanggil ambulans. "Cepat Ari, pegang kakinya. Jangan biarkan dia terhantuk." Aku memegang tubuh Arman yang terasa panas dan berat. Matanya berputar, mulutnya terus bergerak seperti menggumamkan sesuatu. Dan di tengah kekacauan itu, aku mendengar satu kalimat lirih darinya. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Aku membeku. Suara itu seolah datang dari bagian terdalam hatinya yang paling takut. Tak butuh waktu lama, ambulans datang. Petugas medis langsung mengangkat Arman ke tandu. Semuanya berjalan cepat. Aku ikut naik ke ambulans, memegang tangannya sepanjang perjalanan. Sementara Rangga berdiri di depan rumah, menatap kami pergi dalam cahaya sirine merah yang berkedip-kedip. Di rumah sakit, Arman langsung dibawa ke ICU. Dokter mengatakan kondisinya kritis. Kemungkinan ini serangan otak kedua. Aku terduduk di ruang tunggu. Mataku sembab. Hatiku kosong. Dan baru kali ini, aku merasa waktu benar-benar mendesakku untuk memilih. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah tegang.
Butari, suami ibu bisa saja tidak sadar lagi dalam waktu dekat. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, lebih baik sekarang. Aku berjalan masuk ke ruangan ICU. Langkah kakiku pelan. Langit di luar sudah gelap. Angin malam terasa menusuk tulang. Ku tatap wajah Arman yang kini penuh dengan selang dan alat bantu. Matanya terpejam, tapi air mata menetes dari sudutnya. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Arman, bisikku. Dan malam ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menahan tangis, lalu berkata dengan suara yang bulat. Aku ikhlas kalau kamu ingin pergi, tapi kalau kamu ingin bertahan, kamu harus minta maaf sepenuh jiwa pada Allah, pada aku, dan pada dirimu sendiri. Seketika, jarum alat detak jantung di sebelah tempat tidur bergerak lebih cepat. Arman membuka sedikit matanya. Air mata terus mengalir. Dan saat itu juga, Rangga muncul di luar ruangan ICU. Ia berdiri membisu, menatapku yang tengah memilih, mengikhlaskan, atau mempertahankan cinta yang telah remuk. Suara mesin detak jantung Arman perlahan kembali stabil. Tangannya masih kugenggam, dingin dan lemas. Namun ada satu kedipan pelan dari matanya, seolah ia mendengar dan menerima semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata yang tak lagi bisa kusembunyikan. Rangga masih berdiri di luar kaca, tak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, seorang suster datang menghampiriku. Bu Tali, tadi waktu kami bersih-bersih laci pribadi Pak Arman, kami menemukan ini. Ia menyerahkan sebuah amplop usang, sedikit kusut, bertuliskan, untuk Tari, jika aku tak sempat bicara lagi. Tanganku gemetar saat menerimanya. Amplop itu tak asing. Tulisan tangannya. Itu tulisan Arman. Dan entah kenapa, ada sesuatu di dada ini yang mendadak sesak. Aku duduk di ruang tunggu, menatap amplop itu lama sekali. Rangga kini duduk tak jauh dariku, tak berkata sepatah kata pun. Hanya menunggu. Entah apa. Dengan napas tertahan, aku membuka surat itu. Tari, kalau kamu membaca ini artinya mungkin aku sudah tidak bisa bicara padamu lagi. Aku ingin kamu tahu satu hal, aku pernah mencintaimu. Tapi aku juga bodoh, terlalu bodoh. Mataku boleh berkaca-kaca. Tulisan itu goyah, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Saat aku memilih wanita lain, itu bukan karena aku tidak cinta padamu, tapi karena aku ingin merasa dibutuhkan. Aku salah, sangat salah. Dan ketika tubuhku jatuh dan aku tak bisa berbuat apa-apa, kamu yang tetap di sana, menyeka keringatku, membersihkan tubuhku, menahan amarahmu, menjadi cahaya di saat aku tenggelam. Aku tak sanggup melanjutkan, tapi surat itu belum selesai. Tari, aku tahu kamu bisa pergi. Kamu cantik, kuat, dan layak mendapatkan cinta yang benar. Tapi kamu tetap di sini, dan itu menyiksaku, lebih dari rasa sakit di tubuh ini. Jika aku pergi lebih dulu, ku mohon jangan simpan dendam untukku. Jika kamu memilih untuk bahagia lagi, jangan merasa bersalah. Rangga, dia laki-laki yang dulu pernah kamu tinggalkan demi aku. Mungkin dia bisa menjadi pengganti yang Allah kirimkan kembali. Tubuhku bergetar hebat. Aku menutup surat itu dengan cepat, memeluknya erat ke dada. Aku menangis, tapi bukan karena sedih. Lebih dari itu, karena luka yang selama ini menghitam, perlahan terasa dibasuh oleh kejujuran yang sangat telat. Rangga menatapku dengan mata merah. Ia tahu, ia membaca semua itu lewat ekspresi wajahku. Dia akhirnya bicara ya? Ucapnya pelan. Aku mengangguk.
Tapi kenapa harus nunggu sekarat? Aku tertawa kecil dalam tangis. Rangga ikut tersenyum pahit. Tari, kamu masih ingin tetap di sisinya? Aku menatap Rangga lama sekali. Pertanyaan itu berat. Lebih berat daripada sebelumnya. Karena kini aku tak lagi terikat dendam. Tapi juga belum yakin apakah cinta itu masih tersisa. Aku nggak tahu, Rangga. Tapi satu yang aku tahu, aku ingin menyelesaikan ini dengan benar. Sampai akhir. Beberapa hari kemudian, Arman belum sadar. Tapi kondisinya perlahan membaik. Dan malam itu, setelah semua orang tertidur, aku duduk di samping rendangnya. Menyalakan lampu kecil, lalu menulis sesuatu di buku harian lamaku. Buku yang dulu kutinggalkan sejak Arman berselingkuh. Dear Tari, kamu sudah jauh berjalan. Kamu luka, kamu jatuh, tapi kamu tetap bertahan. Sekarang, saat kamu pulang. Tapi pulang kemana? Pada luka yang sudah jujur, atau cinta yang mungkin masih menunggu? Aku menutup buku harian itu perlahan, menatap wajah Arman yang tertidur, lalu melihat bayangan Rangga di luar ruangan. Ia masih menunggu. Selalu menunggu. Dan aku tahu, malam ini aku harus memilih. Pilihan yang tak pernah ingin kuambil. Bukan karena aku takut, tapi karena semua yang terlibat di dalamnya adalah masa lalu yang pernah membuatku rapuh. Arman, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, lalu menghancurkan dunia kecilku, dan Rangga, laki-laki yang dulu kutinggalkan demi kesetiaan, namun justru menjadi satu-satunya yang selalu menunggu. Aku keluar dari ruang perawatan dengan langkah pelan. Rangga berdiri di dekat jendela, cahaya bulan menyinari wajahnya. Tari, suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar. Kalau kamu memilih tetap di sisinya, aku nggak akan ganggu lagi. Aku akan pergi. Tapi kalau kamu, aku memotong ucapannya. Aku nggak akan pilih siapa-siapa. Rangga. Ia terdiam, menatapku dengan mata yang penuh tanya. Aku cuma ingin memilih diriku sendiri untuk pertama kalinya. Di hari-hari berikutnya, aku tetap merawat Arman dengan tenang, tanpa beban. Tapi kali ini bukan karena aku mencintainya seperti dulu. Aku merawatnya karena aku manusia. Karena aku perempuan yang pernah disakiti, tapi tak ingin membalas dengan luka yang sama. Aku mengurus semuanya. Dari obat, terapi, hingga makanan. Dan setiap malam saat Arman tertidur, aku menyendiri, menulis, menangis, dan memeluk diriku sendiri dalam hening. Sampai suatu sore, Arman membuka matanya. Lambat, tapi pasti. Matanya menatapku lama sekali. Seolah tak percaya aku benar-benar masih di sini. Tari, kamu masih di sini? Aku di sini, Man. Tapi bukan sebagai istrimu. Maksudmu? Aku menatapnya dengan penuh ketenangan yang tak pernah kupunya dulu. Aku bukan lagi suami yang kuharapkan, Man. Tapi kamu adalah manusia yang pernah membuatku percaya, lalu jatuh, lalu bangkit lagi. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak bisa kembali mencintaimu. Air mata menetes dari pelupuk matanya. Bukan air mata penyesalan, tapi lebih seperti kelegaan. Aku nggak pantas dimaafkan, Tari. Mungkin, tapi bukan itu intinya. Aku memaafkan karena aku ingin sembuh, bukan karena kamu pantas. Beberapa minggu kemudian, Arman perlahan bisa duduk.
Terapi intensif dan kemauan kuatnya membuahkan hasil. Dan di hari ulang tahunnya yang ke-37 tahun, ia berdiri untuk pertama kalinya dengan bantuan alat. Aku ada di sana, Rangga juga. Tapi kali ini aku berdiri di antara keduanya, bukan sebagai milik siapa-siapa. Malam itu, aku dan Rangga berbicara lagi di taman rumah sakit, di bawah lampu temaram dan angin sepoi. Aku akan pergi dari kota ini, Rangga. Ucapku pelan. Kemana? Entah, yang pasti bukan ke masa lalu. Rangga menatapku ramah. Tak menahan, tak memaksa. Kalau suatu saat kamu ingin seseorang buat berjalan bareng lagi, aku masih di sini, Tari. Tapi kalau tidak, aku tetap akan mendoakan kamu dari jauh. Aku tersenyum. Itu kalimat terindah yang pernah kuterima dari seorang lelaki. Terima kasih, Rangga. Kamu adalah luka yang gak pernah benar-benar menyakitiku. Kami berjabat tangan. Lama. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Esok paginya, aku meninggalkan rumah sakit dengan langkah ringan dan hati yang baru. Aku tidak tahu kemana kaki ini akan membawaku. Tapi aku tahu satu hal. Aku bukan lagi perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang. Aku adalah perempuan yang berani berdamai bahkan dengan luka paling dalam. Itulah kalimat terakhir yang kutulis di buku harian sebelum akhirnya aku pergi meninggalkan rumah sakit. Dengan satu koper, satu harapan, dan segenggam luka yang kini tak lagi berdarah. Aku menyewa kamar kecil di kota baru, mulai bekerja di sebuah taman baca milik yayasan sosial. Hari-hariku tak mewah, tapi tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tidur tanpa rasa cemas. Sampai suatu pagi, sebuah surat datang. Tanpa nama pengirim, hanya bertuliskan tanganku di amplopnya. Untuk Tari, perempuan yang hatinya terlalu kuat untuk dihancurkan. Tanganku gemetar saat membuka lembar demi lembar. Kertas yang tertulis dengan tinta hitam yang ku kenal betul. Tari, kalau surat ini sampai padamu, artinya aku sudah benar-benar menguatkan hati untuk melepaskan. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa lagi buatmu. Tapi izinkan aku menulis ini sebagai penutup, sebelum aku benar-benar tak lagi mampu berdiri, dengan atau tanpa alat bantu. Aku ingin bilang, terima kasih. Bukan karena kamu mau bertahan, tapi karena kamu gak membalas dendam. Kamu tahu, luka yang paling dalam bukan yang kamu buat untuk orang lain, tapi yang kamu tahan sendiri, tanpa pernah kau bagi. Aku menyesal, Tari, tapi aku gak akan minta kamu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu kalau suatu hari nanti kamu baca berita bahwa aku sudah gak ada. Ingatlah, ada satu lelaki yang dulu menyia-nyiakan berlian hanya karena silau pada kaca palsu. Semoga kamu bahagia, Tari, lebih dari siapapun yang pernah melukaimu. Arman. Aku menutup surat itu perlahan, menahan nafas, menahan tangis, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tahu ini adalah akhir yang sesungguhnya. Seminggu setelah surat itu datang, aku menerima kabar. Arman meninggal dunia karena infeksi paru-paru mendadak. Tubuhnya lemah, tapi bukan itu yang membunuhnya. Yang membunuhnya adalah penyesalan. Aku datang ke makamnya, bukan sebagai istri, bukan juga sebagai mantan. Tapi sebagai perempuan yang pernah melupakan dirinya sendiri demi cinta yang salah arah. Aku letakkan bunga di atas batu nisan. Lalu berbisik pelan, aku sudah memaafkanmu, Man. Sekarang, pergilah dengan tenang.
Setelah itu aku berjalan menyusuri pemakaman kecil itu dengan langkah ringan. Di ujung jalan, seseorang menungguku. "Rangga, kamu juga datang?" tanyaku. Ia hanya mengangguk. Tak perlu kata. Tak perlu. Kami berjalan beriringan menuju parkiran, tanpa menyentuh satu sama lain. Tapi hati kami saling tahu. Ada jeda yang tak perlu diisi dengan apapun. Karena hari ini bukan tentang cinta, tapi tentang menutup luka. Malamnya aku duduk di balkon kamar kecilku, melihat bintang, menyesap teh hangat. Lalu kutulis satu kalimat di buku harianku. Tak semua cinta harus dimiliki, tapi semua luka pantas untuk disembuhkan. Kalimat itu kutulis sambil menatap langit malam dari balkon kamarku. Langit di kota ini memang tak secerah di tempat dulu aku tinggal. Tapi malam ini, entah kenapa, satu bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Seakan Allah mengirimkan isyarat bahwa aku akhirnya tiba. Bukan tiba di tujuan, tapi tiba pada titik di mana aku bisa benar-benar berdamai. Dengan masa lalu, dengan rasa bersalah, dan yang paling sulit, dengan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Rangga kembali menemuiku. Bukan dengan kata cinta, bukan dengan bunga atau rayuan, tapi dengan satu pertanyaan sederhana yang mengguncang. "Tarik, kalau kamu ingin sendiri, aku akan mundur. Tapi kalau kamu butuh teman jalan, aku di sini. Gak akan memaksa, gak akan menggantikan, cuma nemenin." Aku menatap matanya. Mata yang dulu hanya kulihat sekilas sebagai sahabat, kini menatapku dengan ketulusan yang tak pernah ku minta, tapi diam-diam aku rindukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa takut. Aku tak langsung menjawab, karena hidup tak harus buru-buru diakhiri dengan pelukan dan ciuman dramatis seperti film. Kadang, cinta yang paling nyata adalah yang tumbuh perlahan, di antara keheningan, luka yang sembuh, dan tawa kecil di sore hari yang biasa. Waktu pun berlalu. Aku tetap tinggal di kota ini, mengajar anak-anak membaca, menulis buku harian, dan sesekali Rangga datang membawakan martabak kesukaanku, duduk di sebelahku sambil diam saja. Tak ada janji manis, tak ada status baru. Tapi setiap kali aku jatuh, bukan karena cinta, tapi karena letih hidup, dia selalu ada. Sampai suatu sore, saat hujan turun dan lampu kota mulai menyala, aku berkata lirih padanya, tanpa menoleh. "Rangga, kalau kamu masih mau, temani aku terus ya. Tapi bukan untuk menggantikan siapapun. Hanya karena aku juga ingin tahu rasanya bahagia tanpa harus kehilangan diriku sendiri." Ia tak menjawab, tapi genggaman tangannya di tanganku cukup menjelaskan semuanya. Kini, aku menutup buku harianku, dan di halaman terakhir kutulis satu kalimat. Aku pernah terluka karena cinta, tapi juga disembuhkan olehnya. Bukan oleh yang lama, tapi oleh yang sabar menunggu aku siap mencintai diriku sendiri. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Cerita ini bukan tentang bagaimana cinta menang, tapi bagaimana seorang perempuan bertahan, berdamai, dan akhirnya menemukan cinta dalam bentuk yang paling sederhana, ketenangan.